Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar dan bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Tapi sebelum masuk ke dalam buku besar ini, saya harap kalian sudah paham semua bagaimana cara membuat jurnal umum. Jika belum paham, silakan simak videonya di kolom deskripsi. Lanjut, kita masuk ke pembahasan apa itu buku besar, apa bukunya itu gede-gede, dan bagaimana bentuknya. Apa bentuknya segede gunung? Bukan ya. Nah, buku besar dalam akuntansi biasa disebut itu general ledger atau buku besar, merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Ingat nih ya, secara terpisah dan terperinci. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum kita pisahin ke dalam buku besar. Misalnya ini harta kan ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, itu di dalam buku besar semuanya dipisahin satu persatu secara terperinci. Dan beban ini juga ada beban sewa, beban gaji, beban iklan, itu dipisahin. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya yang biasa kita pakai atau biasa dipakai itu bentuk 4 kolom ya, seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit dan kredit. Tanggal ini diisi sesuai tanggal transaksi di dalam jurnal umum. Keterangan diisi mengenai apa transaksi yang terjadi. Referensinya itu diisi dari mana buku besar ini diambil. Kalau jurnal umum berarti ditulis jurnal umum di sini. Nah, debit ini mengisi angka yang ada di jurnal umum antara debit atau kredit. Saldonya ini debit atau kredit. Jika harta itu kan di saldo normalnya di debit, maka saldonya diisi di debit. Selain bentuk buku besar yang 4 kolom tadi, ada juga 3 bentuk lagi nih. Bentuk T, ini bentuk yang paling gampang, bentuknya T seperti ini. Ini jarang dipakai nih ya, cukup tahu aja. Terus bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom. Kita skip aja, kita bahas yang 4 kolom. Langsung saja kita masuk ke materi intinya, yaitu bagaimana cara posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini udah saya siapin jurnal umumnya, nomor akunnya juga udah ada. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini cukup mudah ya. Kita hanya memindahkan saja nama-nama akun ini ke dalam buku besar secara terperinci. Terperinci ini maksudnya yaitu berurutan ya, dari harta dulu kita pindahin, lalu utang, modal, pendapatan, dan terakhir beban. Harta ini di sini kan ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Sekarang kita masuk ke hartanya dulu. Kas yang pertama. Kas di sini ada berapa nih? Ada 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kas ada 6. Nah, kita pindahin satu persatu. Yang pertama, kita tulis di sini kas. Nomor akunnya berapa? Kita lihat. Kas itu 111. 111. Tanggalnya ini yang pertama. Tanggal 1. Keterangannya kita tulis setoran modal. Referensinya ini kan tadi dibilang referensi itu dari mana
buku besar ini berasal ini ya dari jurnal umum. Kita tulis saja JU1, jurnal umum 1. Ini saldonya ada di mana? Di debit ya, 500.000. Nah, ini kita tulis di mana nih, debit atau kredit? Nah, kas itu kan saldo normalnya di debit ya. Berarti kita tulis saldo ini di debit. Nah, kalau udah diposting ke dalam buku besar nih, kan udah masuk nih yang pertama nih ya, tanggal 1, maka ref ini kita isi kode akun. Tadi kas kode akunnya 111. Nah, ini referensi ini tandanya di tanggal pertama bahwa kas ini kita udah posting atau pindahkan ke dalam buku besar. Lanjut di tanggal berapa lagi tuh? Ada di tanggal 3. Ini di tanggal 3 keterangannya membayar sewa. Kita tulis tanggal 3 membayar sewa. Referensinya masih sama, JU1. Itu ada di kredit 15.000. Nah, jika seperti ini, kalau saldo normalnya ada di debit dan ketemu di sininya kredit, maka dikurang. Ingat ya, dikurang. Kalau di debit dan di sininya di debit, maka ditambah. Karena ini di kredit, maka kita kurang nih. 500 dikurang 15.000, hasilnya 485.000. Karena ini udah diposting ke dalam buku besar, kita tulis lagi 111. Lanjut, ada lagi di tanggal 4 nih. Di tanggal 4 apa keterangannya? Membayar hutang. Tanggal 4 kita tulis membayar hutang. Referensi masih sama, JU1. Ada di mana tuh? Ada di kredit ya, 50.000. Kita tulis 50. Karena ini di kredit, maka debit dikurang kredit. 485 dikurang 50.000, hasilnya itu 435.000. Nah, karena udah diposting, kita terus lagi 111. Lanjut, ada di tanggal 5 nih. Di tanggal 5 itu menerima pendapatan. Tanggal 5 kita tulis menerima pendapatan. Masih sama, JU1. Adanya di debit 30.000. Kita tulis 30. Nah, ini karena di sini di debit dan ini juga debit, maka ditambah. Jadi 465.000. Kebanyakan nolnya. Ini udah diposting, kita tulis lagi 111. Lanjut, ada di tanggal 6. Itu ada prive 5.000 di kredit. Tanggal 6 pengambilan. Prive masih sama, JU1. Di kredit berapa tadi? 5.000. Debit dikurang kredit, berarti sisanya 460.000. Ini udah diposting, kita tulis lagi referensinya. Terakhir ada di tanggal 7. Membayar beban lagi nih, senilai 10.000 di kredit. Tanggal 7 kita tulis membayar beban. Referensinya masih sama, ada di kredit 10.000. 460 dikurang 10, hasilnya 450. Nah, kas ini selesai. Jadi udah ketahuan nih,
bahwa kas kita sisanya 450.000. Nah, makanya lebih mudah pakai atau lebih enak itu pakai yang 4 kolom, karena saldonya di akhir itu udah ketahuan, nggak perlu dijumlahin lagi dari awal gitu ya. Nah, ini udah diposting, maka 111. Nah, untuk kas kelar. Lanjut ke masih di harta, kita masuk ke perlengkapan. Perlengkapan ada berapa nih? Cuma ada 1 aja nih ya. Perlengkapan cuma ada 1. Nomor akunnya berapa di sini? Perlengkapan 115. Kita tulis di sini perlengkapan. Nomor akunnya 115. Ada di tanggal 1. Senilai 80.000 di debit. Tanggal 1 masih setoran modal. Referensi masih sama, JU1 ada di debit 80.000. Oh, perlengkapan saldonya di mana? Debit atau kredit? Karena masih masuk dalam harta ya, saldo normal. Perlengkapan itu adanya di debit. 80.000 kita tulis 1, 2, 3. Nah, perlengkapan selesai karena tidak ada lagi di jurnal umum, maka perlengkapannya selesai. Ini kita tulis referensinya 115 karena udah di posting. Setelah perlengkapan harta ada apa lagi nih? Ada peralatan nih ya. Peralatan ada berapa di sini? Cuma ada 1. Kita tandain peralatan. Sini kita masukin nama akunnya. Peralatan. Nomor akun peralatan berapa? 121. Kita tulis di sini 121. Peralatan ada di tanggal 2. Nah, ini pembelian secara kredit 300.000 di debit. Tanggal 2. Keterangannya pembelian kredit. Referensinya masih sama, JU1 karena diambil dari jurnal juga. Di debit senilai 300.000. Saldonya juga ada di debit. Karena dia masih masuk ke dalam harta. Ingat, harta itu saldo normalnya di debit, maka saldo di sini kita tulis juga di debit. Akun perlengkapan, akun peralatan selesai nih. Kita tulis 121 karena sudah diposting. Ada lagi nggak di sini harta? Harta habis ya. Karena harta udah habis secara terperinci, maka selanjutnya yaitu kita posting akun utang nih. Akun utang nih ya. Akun utang ada berapa di sini? Ada 1 nih, kita hitung. 1, 2. Dah, cuma ada 2. Kita masukin yang tanggal 2 dulu. Nama akunnya di sini kita tulis utang. Nomor akun utang berapa di sini? 211. Kita tulis 211. Tanggal 2 terjadi pembelian secara kredit ya. Saldonya ada di kredit 300.000. Tanggal 2 pembelian kredit. Referensinya masih sama, JU1 ada di kredit 300.000. Saldonya di mana? Saldo normal utang adanya di kredit. Kita tulis di kredit 300. Terus ada di tanggal 4. Ini dulu kita tulis 211 karena sudah diposting. Lanjut ke tanggal 4 ini, keterangannya itu pembayaran utang ya. Tanggal 4 pembayaran
utang. Referensinya masih sama, JO1. Adanya di debit 50.000. Kita tulis 50. Saldonya berapa? Karena ini di kredit dan ini di debit, maka dikurang. Berarti sisa 250.000. Ingat nih ya, kalau berlawanan antara kredit dan debit maka dikurang. Kalau kredit dan kredit berarti ditambah. Seperti itu ya. Nah, ini kita tandain lagi 211 karena udah diposting. Nah, akun utang selesai. Utang selesai, selanjutnya yaitu secara terperinci berarti modal. Modal cuma ada satu, kita tandain modal. Kita masuk lagi ke selanjutnya yaitu modal. Nomor akunnya 311. Ada di tanggal 1 tadi ya. Keterangannya setoran modal. Ada di kredit senilai 580.000. 580. Kita tulis saldonya di mana? Ingat, saldo normal modal adanya di kredit, maka kita tulis di kredit 580. Ini saldo normal harus dihafal ini, jangan sampai kebalik-balik lagi ya. Modal selesai nih, kita tulis di jurnal 311 karena sudah diposting. Modal selanjutnya apa lagi? Ada prive. Kita tandain prive cuma ada satu di tanggal 6. Nama akunnya prive. Nomor akunnya berapa? 312. Kita tulis 312. Tadi ada di tanggal 6. Pengambilan pribadi. Referensi masih sama, JO1. Adanya di mana? Di debit 5.000. Saldo normalnya di mana? Di debit ya, 5.000. Kurang nolnya. Di sini selesai, kita tulis 312. Nah, setelah urutan modal, lanjutnya apa lagi? Kan harta, utang, modal, selanjutnya yaitu ya pendapatan. Pendapatan cuma ada berapa di sini? Cuma ada satu. Kita tandain pendapatan. Kita tulis dulu. Selanjutnya di sini yaitu pendapatan. Berapa nomor akun pendapatan? 411. Tulis 411. Tanggal berapa tuh? Ada di tanggal 5 di kolom kredit senilai 30.000. Tanggal 5 pendapatan jasa. Referensi masih sama, JO1. Ada di kredit 30.000. Saldonya di mana? Saldo normal pendapatan adanya ya di kredit 30.000. Pendapatan selesai, kita tandain lagi di sini 411. Nah, yang selanjutnya yaitu akun beban-beban nih. Di sini ada beban sewa, beban lainnya, dan beban gaji. Ini kita pisahin satu persatu, nggak bisa dimasukin dalam satu akun beban di buku besar ya, ingat tuh. Sini ada beban gaji nih. Pertama ada beban gaji dengan nomor akun 511, maka kita masukin di sini beban gaji. Nomor akunnya 511. Ada di tanggal berapa tuh? Beban gaji ada di tanggal 7 di kolom debit senilai 10.000. Tanggal 7
Pembayaran beban, referensi masih sama, JU1 ada di kolom debit. Berapa tadi? 10.000. Akun beban di mana saldonya? Saldo normalnya itu ada di debit 10.000. Akun beban selesai nih, kita masukin referensinya 511. Kita tandain dulu. Selanjutnya beban apa lagi? Beban sewa. Sini beban sewa cuma ada satu, kita tandain. Kita tulis lagi di sini beban sewa. Nomor akunnya kita tulis 512. Ada di tanggal berapa tuh? Beban sewa ada di tanggal 3 senilai 10.000 di kolom debit. Tanggal 3 keterangannya pembayaran beban, pembayaran sewa, referensi masih sama, JU1 ada di debit 10.000, saldonya juga di debit 10.000. Pembayaran sewa selesai, kita masukin ke referensi di jurnal 512. Selanjutnya yang terakhir nih, tinggal satu, yaitu beban lainnya. Kita tandain cuma ada satu. Sini beban lainnya ada di mana? Nomor akunnya karena nggak ada, kita tambahin aja ya, jadi 519. Nama akun, beban lainnya, nomor akun 519, ada di tanggal 3, yaitu pembayaran beban, referensi masih sama, JU1 ada di debit senilai 5.000, saldonya juga di debit. Nah, selesai. Ini kita masukin 519. Nah, referensi ini semua sudah terisi. Berarti tandanya dari jurnal umum ini semua udah kita posting ke dalam buku besar. Ya, seperti itu ya. Cukup mudah kan? Kita cuma pindahin aja dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, memang yang rada susah itu kalau belum paham jurnal umum, ya nggak bisa bikin buku besar, karena jurnal umumnya aja nggak bisa. Sekali lagi, untuk bisa mengerjakan buku besar, maka kalian harus paham nih jurnal umumnya dulu. Tapi jika belum paham, silahkan dilihat lagi materinya, ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, cukup sekian dari penyampaian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.